Pemirsa, sejumlah kasus pelecehan seksual hingga pembunuhan terhadap gadis-gadis muda menghebohkan masyarakat akhir-akhir ini. Faktanya gadis-gadis muda makin tidak aman, bahkan di lembaga pendidikan. Benarkah hal ini terjadi karena mudahnya mengakses konten pornografi? Inilah Top Review. Inilah momen ketika tersangka Indra Septriaman menjalani rekonstruksi dalam kasus pembunuhan dan pemerkosaan gadis berinisial NKS atau dikenal dengan sebutan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Rekonstruksi dilakukan pada Senin 7 Oktober di 8 titik lokasi kejadian, mulai dari jalan lintas provinsi di Kecamatan Kayu Tanam sebagai lokasi pertama hingga lokasi pembunuhan. Total ada 70 adegan yang diperagakan. Reka ulang dimulai dari membeli gorengan, merencanakan pemerkosaan, hingga pembunuhan dan mengubur jasad korban di perkebunan milik warga. Ratusan warga menyaksikan jalannya rekonstruksi. Sebanyak 680 personil gabungan dikerahkan untuk mengantisipasi amuk massa terhadap tersangka. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan seluruh rangkaian rekonstruksi dari TKP 1 sampai TKP 8 dan di sini finish di tempat TKP 1. Jadi secara keseluruhan sudah merampungkan. Kita gelar ada beberapa tambahan juga tadi dari penyidik terhadap kesesuaian berita acara dari tersangka itu. Fakta di TKP itu kita rampungkan. Tadi di TKP 2 sepertinya tidak hanya dibekap dan malah dijerat dengan tali rapia itu, Pak. Ya, nanti kita dalam ini. Ada lengkap semua, ada foto, kemudian ada adegannya kita. Tentunya tewasnya Ya, ada kemungkinan dari terbunuhnya itu bisa dengan cekikan ataupun dengan tali. Pihak keluarga korban yang ikut menyaksikan jalannya rekonstruksi meminta tersangka Indra dihukum mati. Sedih, nggak perlu orang tahu kayak gitu kan, jadi ya di luar prediksi atau di luar nalar kami kok sekejam itu gitu, yang sampai leher anak saya pakai tali dia cekik kayak gitu kan. Ya sedih sih. Inginnya ya dia dihukum mati, tapi balik lagi yang lebih mengetahui itu adalah polisi, apakah masuk dengan kasus perencanaan atau tidaknya gitu. Tapi ya kami sebagai keluarga besar nih ya, inginnya dia hukuman mati itu aja. Mudah-mudahan ada di dalam rekonstruksi itu mengarah ke perencanaan gitu. Sebelumnya remaja berinisial NKS alias gadis penjual gorengan ditemukan tewas dan terkubur tanpa busana di sebuah perkebunan pada 8 September 2024. Sebelumnya NKS dilaporkan hilang selama 2 hari. Setelah lebih dari sepekan, polisi menetapkan Indra sebagai tersangka pembunuh NKS. Tersangka Indra ditangkap di sebuah rumah kosong di Kecamatan Kayu Tanam setelah sebelumnya kabur ke hutan. Tersangka mengaku memperkosa dan membekap korban hingga akhirnya tewas. Kasus ini bukan satu-satunya kasus pemerkosaan dan pembunuhan terhadap gadis muda di Palembang, Sumatera Selatan. Pada 1 September juga ditemukan mayat seorang remaja putri yang ditemukan di pemakaman umum TPU Talang Kerikil, Jalan R. Sudarman, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami, Palembang. Diketahui jasad adalah pelajar berusia 13 tahun bernama Ayu Andriani, warga Lorong Kedondong, Kecamatan Kemuning, Palembang. Korban meninggal karena pembunuhan yang disertai pemerkosaan. Polisi akhirnya menangkap 4 pelaku yang ternyata anak di bawah umur, yakni 3 anak SMP dan 1 anak SMA. Setelah menangkap 4 pelaku, terungkap bahwa sebelum diperkosa secara bergilir, korban lebih dulu dicekik dan dibekap hingga tewas di area pemakaman. Setelah dihabisi dan diperkosa secara bergantian, korban dibuang ke area semak-semak yang tak jauh dari lokasi pembunuhan awal korban. Lokasi hanya berjarak 600 meter dari rumahnya. Dari penyelidikan polisi, keempat pelajar melakukan kejahatannya karena kecanduan film porno. Polisi juga menemukan banyak file film porno di handphone para pelaku. Motif atas tindak pidana ini adalah karena yang bersangkutan mengobrol nafsu birahinya atas tindakan yang telah dilakukan mengumpulkan beberapa film-film yang ada di handphonenya. Kami telah melakukan penyitaan, di situ ada
beberapa dokumentasi film yang diduga porno atau cabul, sehingga inilah bentuk daripada mengeksplorasikan atas nafsu syahwat yang telah dilakukan oleh keempat anak tersebut. Sudah sejak lama pornografi berpengaruh buruk pada perilaku seseorang, khususnya bagi anak di usia remaja. Namun akses terhadap pornografi di negeri ini terhitung longgar. Padahal pelaku industri pornografi begitu agresif menyebarkan kontennya. Riset media sejak lebih dari 50 tahun lalu sudah menemukan bagaimana pengaruh dari tayangan-tayangan yang dikonsumsi oleh anak itu akan mempengaruhi perilaku anak. Ketika gizi yang masuk ke dalam mental dan jiwa anak adalah soal kekerasan, maka sedikitnya paling tidak mereka menjadi lebih agresif. Itu riset bahkan 50 tahun lalu ketika pada saat itu konsumsi media paling lama 2-4 jam per hari dengan TV. Hari ini sejak pandemi kita mendadak digital, kita tahu tanda kutip semua orang hidup 24 jam. Ancaman kekerasan termasuk kekerasan seksual terhadap gadis-gadis muda juga terjadi di lembaga pendidikan. Di Pekalongan, Jawa Tengah, ratusan pelajar SMA 3 berunjuk rasa menuntut oknum guru bimbingan konseling dipecat dan dihukum setimpal atas perbuatannya yang juga melecehkan puluhan siswa sehingga menimbulkan trauma. Aksi demo yang berlangsung di lapangan olahraga mendapat dukungan alumni yang juga turut menjadi korban. Modus terduga pelaku dalam menjalankan aksi tidak terpujinya adalah memanfaatkan kewenangannya sebagai guru BK, memanggil siswa yang ditarget untuk datang ke ruangan, dan juga untuk diberikan bimbingan konseling dengan sengaja dipilih korban yang sesuai dengan selera terduga pelaku. Terduga pelaku tak jarang memberikan sentuhan yang membuat risih korbannya hingga menimbulkan ketakutan dan trauma. Informasi yang dihimpun, terduga pelaku mengakui hobi menyimpan koleksi video porno di laptop pribadinya. Kasus-kasus itu hanyalah contoh bagaimana gadis-gadis muda makin tak aman bahkan di lembaga pendidikan. Fenomena ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Pemerintah harus hadir untuk mencegah gejala buruk ini tidak terus berlanjut.